Ya, pemirsa, kembali bersama kami di AIU Siang. Pemirsa, sinyal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin menguat. Jika ini terjadi, maka PKS bisa membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tak kunjung ada rekan koalisi sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada 2024 dengan hanya butuh 4 kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Namun, Anies hingga kini masih optimis bisa maju pada Pilgub Jakarta mendatang. Anies juga masih yakin PKS terus mendukungnya. Alhamdulillah, secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi, kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus. Masih berapa hari lagi nih? 18 sampai 20 hari ya. Ya, kita lihat. Di sisi lain, Golkar yang tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang pendaftaran Pilkada serentak 2024, spanduk putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep bermunculan di kota Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan Kaisang 2024-2029. Spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mulai bertebaran di sudut-sudut kota Jakarta. Spanduk putih bertuliskan Kaisang 2024 hingga 2029 ini muncul menjelang masa pendaftaran pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai kemunculan spanduk adiknya menunjukkan semangat Kaisang yang sedang membara. Ia meminta publik untuk mendoakan yang terbaik. Berarti anak ini Kaisang lagi semangat-semangatnya ya. Doakan yang terbaik aja. Mas Gibran menyemangati nggak? Ya kita doakan yang terbaik dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga. Kini publik pun menanti akankah Kaisang melaju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Erlangga diduga akibat adanya tekanan dari sejumlah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyatakan resmi mundur dari jabatan Ketua Umum sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Mundurnya Erlangga menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah pihak. Dugaan adanya tekanan kepada dirinya pun muncul ke permukaan. Tidak mungkin
Pak Airlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Airlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Airlangga mundur. Namun dugaan ini dibantah Partai Golkar. Golkar menegaskan mundurnya Airlangga tidak ada hubungannya dengan masalah eksternal. Oh, tidak ada. Bahwa Pak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan, dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Sebelumnya Airlangga sempat diperiksa sebagai saksi pada Juli 2023 terkait kasus dugaan suap ekspor CPO. Beredar info bahwa Kejagung akan melakukan pemeriksaan terhadap Airlangga besok. Namun pihak Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar 2017-2024 diperiksa di Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2023. Ia hadir sebagai saksi kasus suap izin ekspor CPO atau minyak sawit mentah, di mana pemeriksaan Airlangga yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian diperiksa selama 12 jam. Rencananya Kejagung akan kembali memeriksa Airlangga besok, pemirsa. Dan pemirsa, kami hadirkan pemirsa, ini dalam kasus suap izin ekspor CPO, kerugian negara ini mencapai 6,47 triliun rupiah. Di mana pemeriksaan Airlangga hasil pengembangan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan salah satu pejabat di Kemendak. Dan saat itu Kejagung juga ingin mengetahui tindakan penanggulangan dari Kemenko Perekonomian dalam atasi kelangkaan minyak di akhir tahun 2021 lalu. Ya, pemirsa, mundurnya Airlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, pemirsa, diprediksi berimbas pada peta politik dalam pilkada mendatang. Di Provinsi Banten, Golkar terancam menarik dukungannya terhadap Airin. Mundurnya Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar akan berimbas kepada pilkada di beberapa daerah, salah satu dia adalah Banten. PDI Perjuangan yang awalnya berpotensi kerjasama dengan Golkar kemungkinan batal. Airin Rahmidiani pun bisa gagal maju dalam gelaran Pilgub Banten. Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Namun hal ini dibantah Partai Golkar. Meski belum memastikan nasib Airin, namun Partai Golkar tekankan semua calon Golkar tetap berpeluang maju di pilkada mendatang. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Kontestasi pilkada di Banten saat ini terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, pasangan Andra Saudi Dimyati mendapat dukungan dari partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, kecuali Partai Golkar. Sementara di sisi lain, Partai Golkar mengusung kadernya Airin Rahmidiani untuk maju di Banten. Bahkan Partai Golkar sempat diprediksi akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar mendapat perhatian dari sejumlah partai politik, salah satunya PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut mundurnya Airlangga itu mengejutkan karena terjadi saat Pilkada serentak 2024 sudah dekat. Mengejutkan karena ini dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa, yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu. Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa
termasuk bagi partai politik untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar, sudah ada rekan kami Jen Cahyani di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Selamat siang rekan Jen, bagaimanakah situasi di DPP Golkar usai pengumuman pengunduran diri Erlangga Hartarto? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Saat ini kalau suasana di Partai Golkar sendiri, kami dan awak media lain masih menunggu keterangan resmi dari para petinggi Partai Golkar sendiri. Kami juga menunggu ya apakah akan ada nanti keterangan dari Sekjen Partai Golkar sendiri, karena tadi Sekjen Partai Golkar ini tidak sempat untuk menerima surat pengunduran diri juga dari Yusuf Hamka yang tadi sempat datang untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Dan hingga saat ini ya masih belum ada keterangan resmi juga siapakah yang nantinya akan menggantikan Erlangga Hartarto, karena pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat saat ini sudah dekat dengan pilkada serentak dan sebentar lagi juga akan ada Munaslup Partai Golkar yang akan memilih nanti ketua umum baru. Namun nampaknya Erlangga Hartarto sudah mengundurkan diri terlebih dahulu, dan pengunduran diri dari Erlangga Hartarto ini juga disusul dengan pengunduran diri Yusuf Hamka yang mengaku sebagai sahabat dekat dari Erlangga Hartarto dan akan menemaninya begitu, karena ada kemungkinan tekanan besar yang terjadi dalam partai. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan resmi baik dari petinggi partai maupun dari Yusuf Hamka itu sendiri, ada apakah yang terjadi di dalam Partai Golkar sendiri sehingga menyebabkan kemunduran dari ketua umumnya dan juga salah satu kader partai yang nantinya akan diajukan di Pilkada Jawa Barat dan baru saja mendapat instruksi 4 hari lalu. Sementara itu Pram. Jen, lalu bagaimana dengan penyerahan surat pengunduran Yusuf Hamka? Ya Pram, tadi Yusuf Hamka datang ke DPP Partai Golkar sekitar pukul 10 pagi dan sempat menyapa awak media juga, menunjukkan surat pengunduran dirinya, dan ada beberapa alasan yang disampaikan di dalam suratnya. Dan pemirsa, berikut wawancara kami dengan Yusuf Hamka pasca dirinya menyerahkan surat pengunduran diri di DPP Partai Golkar. Kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak saya utang budi. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Gitu. Kira-kira kapan akan ketemu Pak Erlangga? Juga tidak akan, kemarin kan sudah keluar surat instruksi tidak, Pak. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik, dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik, atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Baik, itu dia pemirsa keterangan dari Yusuf Hamka setelah dirinya menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP Partai Golkar. Dan hingga saat ini kami masih mencoba mencari keterangan resmi dari petinggi Partai Golkar apa yang terjadi di dalam partai dan juga bagaimana nanti, dan mungkin siapakah yang akan menjadi pengganti dari Erlangga Hartarto dan siapakah yang akan diajukan di Pilkada Jawa Barat untuk menggantikan Yusuf Hamka. Saya kembalikan ke Anda, Pram. Baik, Jen Cahyani melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur NTB Rohmi Firin resmi mengukuhkan relawan di Kabupaten Lombok Barat dan Mataram. Konsolidasi juga dilakukan untuk meraih kemenangan pada Pilgub NTB mendatang. Relawan Rohmi Firin di Kabupaten Lombok Barat resmi dibentuk jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Mereka dikukuhkan langsung oleh bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah. Pasangan yang diusung Partai Perindo berlambang burung Raja Wali ini meminta para relawan turun langsung ke masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Tentunya strategi kita yaitu
terus memperbanyak relawan, lintas profesi, berbagai kalangan ya, yang bersama-sama dengan Rohmi Firin. Usai kukuhkan relawan Lombok Barat, pasangan Rohmi Firin juga mengukuhkan relawan Mataram di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. Dalam pengukuhan dan konsolidasi ini juga dihadiri Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Rusni. NTB ini adalah tampil dalam IPM ini kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat ya. Lebih-lebih kalau kita berbicara sekarang ekonomi masyarakat. Nah, inilah yang kami anggap sekarang ini adalah mampu ya untuk membawa perubahan ini adalah Rohmi Firin. Usai melakukan pengukuhan dan konsolidasi relawan, Siti Rohmi Jalilah yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Perindo NTB ini menyapa sekaligus bersilaturahmi dengan relawan muda Mataram dan pengunjung kafe di Gunung Sari, Lombok Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.